Selamat sore. Shalom. Berjumpa dengan pria yang tergila-gila dengan Tuhan. Berjumpa dengan pria yang kecanduan dengan firman Tuhan. Apa kabar? Bapak, Ibu, anak-anak muda terkasih, pemirsa, penonton, pendengar, sekedar berbagi pengalaman iman di masa-masa yang sukar, di mana saat ini sedang banyak orang yang khawatir, takut sehubungan dengan pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Banyak sekali yang sangat ketakutan. Makanya hari ini saya mau berbagi bagaimana sampai saat ini juga terus bersyukur karena satupun dari komunitas saya, keluarga saya, tidak ada yang terkena dengan virus ini, dan saya terus berdoa sepanjang hari ke depan kami diluputkan. Dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu terkasih, tentunya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, dan Tuhan punya maksud. Dalam perenungan saya secara pribadi, di dalam kebenaran firman Tuhan, saya sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Dan bukan kebetulan ketika saya sedang mencari-cari apa yang harus kita lakukan saat ini, Tuhan tuh luar biasa. Ya, namanya juga orang-orang tergila-gila dengan Tuhan, pasti juga Tuhan tahu. Namanya juga pria yang kecanduan dengan firman, pasti Tuhan tahu. Nah, saat-saat seperti ini saya melihat gereja saja beberapa waktu yang lalu tidak diizinkan oleh pemerintah untuk beribadah. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ada banyak sekali pelayan Tuhan yang Tuhan panggil. Ini sedang tidak menghakimi, tapi saya berpositif thinking saja. Barangkali orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ini, maksud Tuhan sudah supaya tidak tercemar lagi dengan dosa, menjadi pasukan kudusnya di sorga sana. Nah, pengalaman iman yang saya dapatkan di dalam Tuhan, di dalam perenungan secara pribadi, Tuhan gak suruh saya keliling cari KKR. Tuhan gak suruh saya cari pembicara hebat. Tuhan gak suruh saya cari gereja besar, sound system besar, yang hebat-hebat. Enggak, Tuhan sama sekali tidak ada arahnya ke situ. Padahal saya berdoa, Tuhan mau kemana mau kita bergantung? Ternyata begini, dengan jelas dan sangat tepat, satu pagi di dalam perenungan firman Tuhan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan satu kebenaran, di mana di situ ditulis di dalam Yudas 1 ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saya tidak akan mengkhotbahkan ayat ini, tapi pesan saya, mari Bapak Ibu terkasih, baca firman ini, renungkan firman ini siang dan malam. Saya percaya engkau tidak akan hanya sekadar mendapatkan sore hari ini, tapi engkau akan mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan ketika merenungkan firman ini siang dan malam. Kenapa? Saya tanya lagi, kenapa, dasar apa kau seperti ini ya Tuhan? Karena ternyata begini, hari-hari terakhir ini saya sedang tidak menghakimi. Banyak sekali orang yang tergantung dengan pembicara. Banyak sekali orang bergantung dengan orang. Banyak sekali para orang bergantung dengan
fasilitas gereja. Waduh, di sini AC-nya dingin luar biasa. Sound systemnya keren. Tukang parkir, lapangan parkir, wow, pokoknya ke gereja damai-damai saja. Wow, it's okay. Boleh aja, silakan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda orang-orang seperti itu, nggak akan ketinggalan di dalam Tuhan. Nah, ini bukan saja ayat tadi itu, bukan saja buat kita jemaat, tapi saya mau kasih tahu, buat para pelayan Tuhan juga. Jangan terlalu over. Wow, saya paling benar, pengajaran saya paling benar, khotbah saya paling benar. Enggak. Bahwa Anda pun termasuk di dalam Yudas 1 ayat 20, bahwa engkau harus membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa di dalam berdoalah di dalam Roh Kudus. Jangan berpikir, oh saya pemimpin besar, saya pendeta besar, STH, MTH, Dr. Telo, sedang tidak menghakimi. Tapi saya mau katakan, pelayan Tuhan pun, hamba Tuhan, pemimpin, gembala, siapapun dia, hari-hari terakhir Tuhan mau kau bergantung sama Tuhan. Jelas kau. Nah, seperti itu. Mohon maaf, saat-saat terakhir ini justru sudah sangat sulit begini. Ya sudah, saya nggak mau menghakimi. Oke, banyak yang ibadah Zoom, online, it's okay, nggak salah. Tetapi kita boleh merenungkan. Kita gereja aja langsung datang, masih banyak aja yang main handphone, dengar firman Tuhan, lagi penyembahan, main handphone. Itu di gereja Tuhan, di gedung gereja. Saya sedang tidak menghakimi, tapi faktanya terjadi. Hari-hari ini terakhir orang Zoom, waduh, mendengar firman Tuhan, pegang handphone, main game, pakai handfree, kaki di atas meja. Waduh, enggak, secara ini enggak ada rasa hormat sama sekali. Ya, it's okay, saya enggak mau masuk area situ supaya bapak-bapak tidak tersinggung. Tapi kalau tersinggung, bertobatlah. Kalau tersinggung, bertobatlah. Orang yang tersinggung dan bertobat pasti dipakai Tuhan. Nah, kembali lagi saya mau berkata bahwa saat ini yang paling cocok, kau jangan bergantung sama siapa-siapa, tapi bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Tuhan punya maksud semua ini, karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Orang lihat bagaimana banyak hamba Tuhan sekarang lebih memperkenalkan pribadinya, lebih memperkenalkan gedung gerejanya, ketimbang memperkenalkan raja di dalam kerajaan Allah. Banyak sekarang orang justru tidak memperkenalkan sebenarnya siapa Tuhan kita. Makanya Tuhan tegur. Tuhan kita Tuhan yang cemburu, bro. Jelas kau. Jadi sekali lagi saya mau berkata bahwa hari ini janganlah kita bergantung dengan siapa-siapa. Bergantunglah sama Tuhan. Makanya Dia akan memberikan roh hikmat dan pewahyuan, supaya apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar seperti ini. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan, jangan terlalu banyak memperkenalkan diri pelayanmu, jangan terlalu banyak egois. Tapi ingat, hari ini mari kita dorong semua jemaat Tuhan untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal, memahami Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.